Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Senin 28 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini bersama saya Mia Pratiwi. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, seorang anggota komplotan pencuri sepeda motor yang telah beraksi di 8 lokasi berbeda dibekuk aparat kepolisian Kudus. Dari tangan pelaku, polisi amankan barang bukti 2 sepeda motor hasil curian. AMY, 28 tahun, warga asal Grobogan ini diamankan aparat kepolisian Kudus setelah diketahui melakukan aksi pencurian di 8 tempat berbeda di wilayah Kabupaten Kudus. Dalam aksinya, tersangka AMY dibantu 2 orang temannya yang kini masih DPO. Modus operasi pelaku yakni memanfaatkan kelengahan korban, terutama saat kunci masih menempel pada sepeda motor. Motor hasil curian dijual tersangka melalui media sosial. Dari pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian, helm, serta 2 unit sepeda motor hasil curian dan sebagai sarana melakukan aksi pencurian. Modus dari pelaku yaitu pelaku berkeliling untuk mencari di rumah-rumah korban sepeda motor yang kuncinya masih menempel. Melakukan aksinya, tersangka ini dibantu oleh temannya yang saat ini masih DPO. Dari kejadian tersebut, tim Resmob Polres Kudus berhasil mengamankan pelaku, 1 orang pelaku beserta barang bukti 2 unit sepeda motor. Yang pertama digunakan sebagai sarana, yang kedua merupakan hasil dari kejahatan. Terhadap pelaku kita kenakan pasal 362 KUH pidana dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Dari hasil pengembangan, pelaku ini sudah melakukan aksi pencurian di wilayah Kudus mulai dari bulan Januari sampai Maret sebanyak 7 kali. Dan saat ini tim kami masih melakukan proses pengembangan guna menemukan bukti-bukti atau sepeda motor yang merupakan hasil curian di TKP lainnya. Untuk yang DPO-nya itu dari Sragen. Saat ini masih dalam proses pencarian atau pengejaran dari tim Resmob. Inisial pelaku dan usia Anda? Untuk pelaku inisial AMY, usia 28 tahun. Dari hasil interogasi juga tidak hanya melakukan pencurian di Kudus, tapi di wilayah kabupaten lainnya. Ini pemain lama juga dan atau memang baru ini? Belum. Ini juga pemain lama, merupakan komplotan, sehingga tim kami masih melakukan terus pengembangan terkait kelompok ini. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam kunjungannya ke Balikpapan, Kalimantan Timur meminta seluruh kepala daerah di tanah air untuk mengawal pelaksanaan program makanan bergizi gratis BMG. Pemerintah daerah didorong menjadi fasilitator untuk mengawasi dan memastikan program tersebut berjalan dengan baik. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis atau MBG agar diawasi secara serius oleh pemerintah daerah. Wamendagri dalam kunjungannya ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 25 April mengatakan, kepala daerah harus turun dan mengawal berjalannya program tersebut di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten dan kota didorong menjadi fasilitator apabila ada keluhan dan laporan masyarakat mengenai program MBG. Kepala daerah juga diminta mengevaluasi makan bergizi di daerahnya,
apabila terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur, hingga menyebabkan kejadian tertentu seperti keracunan. Kepada itu harus meminta masukan. Silakan warga apabila ada melihat informasi di sekolah-sekolah misalnya ada penyimpangan atau hal yang tidak sesuai, ya sampaikan kepada pemerintah daerah. Nah, kepala daerah harus menindaklanjuti. Jadi harus dilakukan proses evaluasi terus-menerus. Karena ini gagasan besar, targetnya mulia, tapi pelaksanaannya harus dikawal dengan detail oleh seluruh kepala daerah. Setelah digulirkan sejak Januari lalu, program makan bergizi gratis di sekolah telah berjalan di 26 provinsi di Indonesia dengan target 83 juta anak penerima manfaat di seluruh tanah air. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan PPP menghormati keputusan PAN yang mendukung Prabowo Subianto untuk kembali maju di Pilpres 2029. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahur Muzi di Jakarta. Lebih lanjut, ia mengatakan PPP masih belum dapat menentukan sikap atau dukungan untuk Pilpres 2029 mendatang. Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 Romahur Muzi menyampaikan bahwa ia menghargai keputusan Partai Amanat Nasional PAN yang mendukung Prabowo Subianto untuk kembali maju pada pemilihan presiden Pilpres 2029. Di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 25 April, Romi mengatakan sikap setiap partai tentu memiliki pertimbangan masing-masing atas sikap yang diambil. Ditanyai mengenai arah dukungan P3 terhadap Pilpres 2029, Romi mengatakan partainya masih belum dapat menyampaikan sikap. Kita menghormati apa yang disampaikan oleh Partai Amanat Nasional karena memang kan salah satu partai yang sudah selesai melakukan konsolidasi nasionalnya kan. Tapi bagi kami di P3, kami fokus untuk menyelesaikan proses konsolidasi yang sekarang masih berjalan dan dipuncaki dengan muktamar di bulan September. Romi menegaskan ia menyerahkan sikap P3 sepenuhnya kepada pengurus baru usai muktamar yang semula dijadwalkan akhir April namun mundur hingga Agustus atau September mendatang. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi perihal anggota DPR RI fraksi Gerindra Ahmad Dhani yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Muzani mengatakan internal Gerindra telah memberikan peringatan kepada Ahmad Dhani untuk lebih berhati-hati. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi perihal anggota DPR RI fraksi Gerindra Ahmad Dhani yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD atas dugaan pelanggaran etik untuk kesekian kali. Ditemui di Kompleks MPR DPR Jakarta Jumat 25 April, Muzani yang sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI menyampaikan internal Gerindra telah memberikan peringatan kepada Ahmad Dhani untuk lebih berhati-hati atau tidak sembarangan dalam membicarakan hal-hal sensitif. Ia pun mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada MKD dan mempercayai akan diproses secara adil. Ya nanti MKD yang akan membicarakan tentang aduan tersebut dan dari sisi internal fraksi, Mas Dhani memang sudah diingatkan supaya ada beberapa hal, kita semua sudah diingatkan ada beberapa hal yang sensitif. Sensitif itu artinya ada beberapa wilayah yang memang tidak perlu untuk disinggung. Karena itu berpotensi bisa menimbulkan ketersinggungan orang. Diketahui Ahmad Dhani diduga melakukan kesalahan atas penyebutan nama penyanyi Ryan Pono menjadi Ryan Porno, sehingga Ryan melaporkannya kepada MKD dan Bareskrim. Adapun sebelumnya Ahmad Dhani juga pernah dilaporkan ke MKD oleh Komnas Perempuan atas pernyataan yang diduga seksis soal naturalisasi. Muzani turut mengingatkan seluruh anggota Dewan dan penyelenggara negara, tidak hanya Ahmad Dhani, untuk lebih berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
si retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih Cok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami pemirsa. Produsen ikan pindang di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang kini sedang lesu. Kepala Produksi UD Yunus mengungkapkan bahwa saat ini produksi ikan pindang mengalami penurunan yang signifikan. Harga ikan pindang yang biasanya di harga Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilonya kini menjadi Rp26.500 per kilogramnya. Kondisi ini membuat permintaan mengalami penurunan. Iwan Susanto menjelaskan bahwa dalam kondisi normal pihaknya mampu memproduksi hingga 2-3 ton ikan pindang setiap harinya. Namun saat ini hanya mampu memproduksi 1 ton. Penurunan ini sangat drastis dibandingkan sebelumnya. Selain kondisi pasar yang lesu, penurunan produksi ini dipengaruhi cuaca yang kurang mendukung. Distribusi ikan pindang yang biasanya hingga Jawa Timur kini hanya mampu dipasarkan di wilayah Jawa Tengah saja. Untuk saat ini mungkin karena pasar masih lesu ya. Untuk sekarang seperti 1 bulan terakhir paling nggak nyampe 1 ton. Nggak nyampe 1 ton. Padahal kalau normal biasanya ya kalau keseluruhan bisa, kalau untuk jenis ikan perka kalau semua dari keseluruhan sampai 2,5 3 ton. Lagi lesu pasarnya kenapa? Kurang tahu. Mungkin cuaca saat ini untuk ikan layang belanja untuk hari ini ada bervariasi mas, ada yang sampai 27.000 per kilo, ada yang sampai 28 juga ada, tapi kita ngambil yang harga standar lah, harga sekitar 27-26,5. Kalau harga normalnya biasanya? Kalau harga normal pas waktu ikan agak murah ya, biasanya itu sampai 16.000-15.000 pernah. Iwan mengaku harus memutar otak untuk memastikan bahwa usaha ikan pindang yang dikelolanya tetap eksis. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan.
Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf memastikan kualitas makanan jamaah calon haji melalui meal test di Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan tersebut, Kepala BP Haji meminta pihak maskapai untuk menyiapkan makanan berupa bubur untuk jamaah calon haji lansia saat selama penerbangan. Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf memastikan kualitas makanan jamaah calon haji melalui meal test setelah pelantikan petugas pelaksana haji di Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 25 April. Pada kesempatan tersebut, Gus Irfan menemukan adanya calon haji lansia yang berusia 97 tahun asal Kabupaten Goa. Oleh karena itu, ia meminta agar pihak maskapai Garuda Indonesia menyiapkan makanan berupa bubur untuk lansia selama penerbangan nanti. Saya kira itu cukuplah untuk memberikan konsumsi buat para jamaah haji. Ada daging, ada sayur, kemudian disiapkan ada tempe juga, disiapkan bubur untuk mereka-mereka yang kemungkinan tidak kuat dengan nasi, karena tadi di mana ini Goa saya temukan jamaah haji yang usianya 97. Dengan jumlah mencapai 15.546 calon haji di Sulsel, Gus Irfan memastikan bahwa menu yang akan dikonsumsi selama penerbangan telah melalui uji kelayakan oleh pihak Garuda Indonesia. Setiap hidangan dirancang agar sesuai dengan selera, kondisi fisik, dan kebiasaan makan masyarakat Sulsel, sehingga dapat mendukung stamina dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah haji. Makanan yang disediakan telah memenuhi standar gizi dan cita rasa khas Sulsel. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah memberikan insentif kepada masyarakat dan pelaku bisnis di Kota Bogor berupa pengurangan hingga 10% pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 tahun 2025. Program ini berlaku mulai tanggal 28 April hingga 28 Juni 2025 dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kepatuhan pajak di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor memberikan insentif kepada masyarakat dan pelaku bisnis berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 untuk tahun 2025. Program yang dijalankan khusus di Kota Bogor ini berupa pengurangan atau diskon sebesar 10% bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kepatuhan pajak di Kota Bogor. Kepala Bapenda Kota Bogor, Denny Hendana, Jumat 25 April mengatakan, kebijakan ini mencakup pengurangan 10% pada bulan pertama, terhitung mulai 28 April hingga 27 Mei 2025. Kemudian pada bulan kedua dihitung mulai 28 Mei hingga 28 Juni. Pengurangan atau diskon PBBP 2 menjadi 5%. Denny menambahkan selain PBBP 2, kebijakan ini juga mencakup pembebasan denda administrasi untuk wajib pajak yang terlambat melaporkan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Kebijakan ini juga mencakup pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan. 2 bulan itu ada 10 dan 5% atas pokok ketetapan PBB 2025. Lalu selain itu juga akan diberikan pembebasan denda administrasi terhadap tunggakan PBB 2024 ke belakang. Jadi warga Kota Bogor yang belum membayar PBB tahun 2024 ke belakang akan dibebaskan denda administrasinya. Denny menerangkan program ini dirancang untuk membantu pencapaian target penerimaan PBB P2 tahun 2025 sebesar Rp205 miliar yang hingga pertengahan April 2025 sudah terkumpul sebesar Rp51 miliar. Denny juga mengimbau warga Kota Bogor agar segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi kewajiban pajak masing-masing. Pemirsa, pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di halaman Balai Kota Semarang sempat diguyur hujan deras. Meski begitu, upacara tetap terus dilaksanakan. Nanti naik jatuh malah.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, Joko Hartono, mengungkapkan bahwa pelantikan P3K kali ini merupakan kloter pertama dan dalam waktu dekat kloter kedua juga akan segera dilantik. Akhirnya melantik kawan-kawan P3K sejumlah 2.324 di tahap pertama ini. Karena pelantikan tahap pertama masih ada tahap kedua yang sedang berproses begitu. Dan ini adalah perjuangan panjang, kawan-kawan non-ASN ini ada yang mengabdi tadi saya kira 31 tahun. Luar biasa pengabdian 31 tahun dan akhirnya hari ini mereka dengan ketelatenannya mengabdi, kemudian mendapatkan status sebagai ASN yang disyukuri. 2.324, bukan jumlah yang sedikit, paling banyak se-Jawa Tengah dan DIY untuk Kota Semarang ini. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan setelah ini nanti 1 Mei kawan-kawan akan ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Wali Kota Semarang Agustina mengaku terharu dengan semangat para peserta pelantikan. Ia berharap semangat tersebut tak padam dan membawa kemajuan bagi Kota Semarang. Pelantikan ini tadi di tengah guyuran hujan seperti apa, Bu? Waduh, aku tuh rasanya iya gitu ya. Di tengah-tengah hujan, mereka hujan bubar, balik meneh, hujan bubar meneh, balik meneh. Tapi ternyata memang ketika udah detik-detik udah nggak ada lagi waktu, hujan mereka tetap baris. Itu terlanjur saya. Ini menggambarkan betapa perjuangan mereka untuk dari proses sebelum turunnya SK ini sampai sekarang masih memang tantangannya luar biasa. Saya bersyukur ya ini selesai. Ini trip baru pertama, nanti masih ada lagi trip berikutnya. Dengan dilantiknya para pegawai P3K yang baru, Pemkot Semarang berharap dapat membawa Semarang hebat menjadi semakin hebat. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya. Bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, pemerintah Kota Semarang akan menggandeng universitas untuk mengembangkan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak BBM. Dalam proses pembuatan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak ini dilakukan dengan teknik destilasi atau penyulingan. Sampah plastik sendiri diperoleh dan dikumpulkan oleh para pegawai Kecamatan Gunung Pati, kemudian sampah plastik dimasak hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Dari sanalah bahan bakar minyak didapatkan. Mulanya inovasi ini diusulkan oleh salah satu pegawai Kecamatan Gunung Pati, yakni Rohmat. Pihaknya mengaku resah dengan kondisi sampah plastik di Kota Semarang yang telah mencemari lingkungan. Plastik itu pembakaran tanpa oksigen. Jadi bukan pembakaran sebenarnya, pemanasan tanpa oksigen. Makanya harus tertutup jangan sampai ada kebocoran. Nah, terus di pemanasan itu kan terjadi penekanan udara ya, menuju ke lubang yang sudah ditentukan tadi, yang artinya pipa-pipa tadi. Nah, pipa-pipa tadi mengalami pendinginan, terus kemudian terjadi tetesan berupa minyak, destilasi itu ya. Nah, tapi ketika plastik itu sendiri masih basah, itu tetap awal dulu itu yang keluar itu air dulu. Setelah air habis penguapan baru netes minyak. Alfrida, PLT Camat Gunung Pati, bersyukur dengan inovasi tersebut dan akan terus dikembangkan. Hal tersebut guna membantu pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah. Ini kan wali kota yang baru yang memiliki berbagai macam program prioritas ya, salah satunya adalah pengurangan sampah, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah gitu. Nah, dengan fokusnya sampah. Nah, kami juga ngobrol-ngobrol gimana caranya biar di Gunung Pati ini juga bisa seperti itu, mengurangi sampah ataupun pilah sampah ataupun pengolahan sampah. Nah, dulu gitu saya sampah plastiknya dari teman-teman ASN non-ASN kecamatan dan kelurahan sekecamatan Gunung Pati. Saya minta pada saat apel hari Senin itu membawa sampah plastik seperti itu dari rumah masing-masing gitu. Non saya belum ditimbang berapa kilo jadi berapa liter gitu. Non saya belum ditimbang, belum uji lab juga belum, seperti itu. Kedepannya gimana Pak? Harapannya Pak ke depan Pak? Ada rencana diterapkan di kelurahan nggak Pak? Ya, kemarin juga sudah ada tawaran agar mengajukan dana CSR dari Bapeda, nanti akan mencarikan dana CSR. Nah, itu salah satunya itu kami mengusulkan alat atau mesin penyulingan sampah plastik ini untuk dibagi rata ke semua kelurahan sekecamatan Gunung Pati agar semua bisa tambahi. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan terobosan kreatif ini akan dikembangkan lebih lanjut melalui sinergi bersama dunia akademik guna menciptakan solusi energi berkelanjutan. Langkah awal dari kerjasama ini adalah melakukan uji laboratorium terhadap BBM hasil penyulingan sampah plastik agar memiliki nilai ekonomi yang lebih jelas dan dapat dimanfaatkan lebih luas. Laboratorium Bu agar nilai ekonomisnya lebih tinggi Bu? Ya, tentu nanti akan sampai ke sana. Dan kita juga akan menggandeng ada 2 universitas yang sudah menyampaikan akan membantu. Kita akan follow up itu Undip dan UNES. Ya, Unika sebenarnya juga akan kita ajak karena ada banyak ahli lingkungan di situ yang paham mengenai sampah. Dari Kota Semarang, Sahril Muas, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kembali menghidupkan tradisi guyang sapi yang merupakan salah satu upaya peternak menjaga kebersihan sapi dengan cara memandikan sapi di telaga. Tradisi ini selain untuk kesehatan sapi, secara tidak langsung juga turut menjaga keberadaan telaga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Tradisi guyang sapi atau memandikan sapi menjadi rutinitas para peternak di pedesaan yang mudah ditemui di masa lalu. Namun saat ini, tradisi guyang sapi sudah jarang dilakukan. Padahal rutinitas memandikan sapi dipercaya bisa menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak, khususnya sapi, sehingga tidak mudah sakit. Untuk menghidupkan kembali tradisi baik ini, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar guyang sapi di Telaga
yang dihadiri oleh Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih pada Jumat 25 April. Sejumlah sapi digiring dan dimandikan di Telaga Ploso yang terletak di Kelurahan Giritirto. Bupati Endah menyampaikan tradisi memandikan sapi selain untuk menjaga kesehatan sapi, sekaligus juga untuk merawat telaga. Ia menilai semakin sering dimanfaatkan warga akan tumbuh kesadaran untuk merawat telaga, sehingga terus-menerus dapat digunakan untuk keperluan warga sehari-hari. Gerakan untuk mengguyang sapi. Guyang sapi ini sebenarnya tujuannya dua. Di saat sapinya sudah bersih, dibawa pulang oleh peternak, pasti ternaknya tidak akan rela, sapinya akan tidur di kandang yang kotor. Yang kedua, untuk membantu merevitalisasi kembali telaga-telaga kita yang jumlahnya ada 340 telaga. Terkait dengan telaga, Ploso ini memang aset kami perekonomian, satu untuk pengguyangan sapi, yang kedua kali untuk airnya pun kita untuk perairan irigasi masyarakat. Kadang juga kami bikin aturan tidak dipompa karena apa? Takutnya tidak terbagi dengan rata, akhirnya kita manual dan sebagainya. Untuk menghidupkan kembali tradisi guyang sapi ini, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengajak peternak agar lebih sering memandikan sapi dan menjaga kebersihan kandang. Kebersihan ternak merupakan hal penting sebagai upaya antisipasi terhadap penyakit hewan ternak seperti PMK, lato-lato, dan antraks. Pemirsa, 2 rumah warga di Desa Karangmulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal yang ludes terbakar akan segera dibangun kembali. Pemerintah daerah melalui Basnas Kendal tengah menghitung anggaran pembangunan, sementara itu untuk bantuan awal telah disalurkan. Kondisi memprihatinkan masih terlihat di RT 3 RW 2 Desa Karangmulyo, hanya sisa dinding tembok yang masih berdiri. Sementara bagian kayu seperti pintu dan jendela luluh lantak dilalap api. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari atau yang biasa disapa Mbak Tika didampingi Dinas Sosial, BPBD, PMI, dan Basnas meninjau langsung lokasi kebakaran pada Kamis sore. Pemerintah daerah menyalurkan bantuan sembako, peralatan rumah tangga, dan uang tunai kepada keluarga korban. Bupati menjamin pemulihan akan dilakukan secepatnya agar korban dapat kembali menempati rumah mereka. Saat ini pemerintah tengah menghitung dana pembangunan ulang melalui Basnas. Pada hari ini kami bersama PMI, kemudian BPBD, terus kemudian Basnas dan Dinsos, ini tentunya ada kebakaran di salah satu warga kami. Tentunya sebagai bentuk perhatian kami bersama-sama langsung tindak lanjuti sama pemadam juga yang tentunya tadi malam berjuang kemarin malam berjuang mati-matian karena kebetulan ini jalannya sempit, terus terhambat banyak sekali warga sehingga terus kemudian agak kesulitan, tetapi alhamdulillah kalau sebagai orang Jawa kan alhamdulillah alhamdulillah hanya 2 rumah dan untung alhamdulillah untung tidak ada korban jiwa. Ada sembako, terus kemudian juga ada uang tunai, terus yang terpenting nanti untuk pembangunan rumahnya nanti dari Basnas tentunya akan menghitung dulu karena kan tentunya juga nanti harus ada administrasi, termasuk juga nanti dari donasi-donasi yang ada, kemudian nanti penyelesaiannya itu dari Basnas akan sesegera mungkin. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan tidak sampai bulan depan, tapi minggu depan sudah mulai. Rumah yang terbakar merupakan milik Surip, 73 tahun, dan anaknya Muhammad Qodirin. Kebakaran terjadi pada Rabu malam diduga akibat konsleting arus listrik. Saat kejadian, 3 orang penghuni berhasil menyelamatkan diri. Jam berapa itu, Pak? Sekitar jam 10 malam. Kira-kira apa? Kira-kira sumbernya dari listrik. Listrik konslet. Kejadiannya bakarnya cepat ya. Untung itu warga terus damkar juga itu
yang sebelah kan aman. Pas kejadian yang menghuni berapa? Pas kejadian? Yang menghuni 3 orang. Ini satu, 2 ya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, sebanyak 898 calon jamaah haji asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang terbagi dalam 4 kloter siap berangkat ke Tanah Suci Mekah pada tahun 2025 ini. Untuk jadwal pemberangkatan mulai dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang. Sebanyak 898 jamaah calon haji asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah siap berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Para jamaah calon haji tersebut akan diberangkatkan dalam 4 kelompok terbang, yakni kloter 83, 84, 85, dan 86. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Fatur Rahman usai bimbingan manasik haji Sabtu 26 April mengatakan, para jamaah calon haji akan diberangkatkan tanggal 24 Mei untuk kloter 83 dan tanggal 26 Mei untuk kloter 84, 85, dan 86. Untuk Kabupaten Temanggung, alhamdulillah jumlah jamaahnya meningkat. Tahun lalu sekitar di angka 736, tahun ini naik jadi 898. Ya, itu juga nanti masih ada naik turun karena terkait dengan jamaah yang mengajukan permohonan untuk berangkat tidak dari Kabupaten Temanggung dan ada jamaah yang ingin berangkat dari Kabupaten Temanggung yang masuk ke Kabupaten Temanggung, itu akan merubah jumlah daripada jamaah yang ada di Kabupaten Temanggung. Bupati Temanggung Agus Setiawan juga mengimbau para jamaah calon haji selalu menjaga kesehatan agar dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk selama di Tanah Suci Mekah. Saat ini mungkin cuaca tetap panas ya di Arab Saudi, berbeda dengan beberapa bulan yang lalu. Memang di Mekah itu panas, di Madinah dingin. Saat ini mungkin normal seperti biasanya seperti di Arab Saudi. Jadi yang jelas teman-teman di Kemenak dan KPIHU saya pikir sudah memberikan arahan karena selalu mengupdate kondisi terkini yang ada di Tanah Suci. Di sisi lain, Bupati berharap calon jamaah haji bisa saling menjaga satu sama lain selama menjalankan ibadah di Mekah maupun Madinah. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, untuk membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal menggelar Job Fair Mini di Pendopo Temenggung Bahu Rekso. Kegiatan ini diikuti oleh 15 perusahaan baik yang berada di kawasan industri Kendal maupun di luarnya. Kepala Disperinaker Kendal, Cici Sulastri menjelaskan dari 15 perusahaan yang terlibat sebagai besar merupakan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Kendal. Untuk Job Fair Mini kali ini, Disperinaker mengundang sekitar 1.600 pelamar yang langsung mengikuti wawancara dengan pihak perusahaan. Selain itu, beberapa perusahaan seperti PT Eklat diketahui masih membutuhkan hingga 3.000 karyawan baru. Cici mengungkapkan, Disperinaker telah berkolaborasi dengan berbagai perusahaan dan hampir setiap minggu menggelar seleksi tenaga kerja di kantornya. Fair di tahun 2025 memang di luar yang sudah kita selenggarakan rutin di kantor, ini yang cukupnya masih Fair Mini gitu. Kemarin kita sudah mengundang kurang lebih 1.600 orang pelamar. Dan hari pertama ini kemarin berkisar hadir berkisar 500 hingga 600-an, yang hari ini berkisar 500. Jadi ada 15 perusahaan yang ikut sebagai peserta. Memang mayoritas memang dari kawasan industri Kendal. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyambut baik gelaran Job Fair ini karena mempermudah akses calon pekerja untuk melamar langsung melalui wawancara di tempat. Menurut Bupati Tika, koordinasi antara Disperinaker dan pihak perusahaan terus terjalin, termasuk dengan sistem jemput bola dalam merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Kami tentunya ini kan untuk membuka lowongan pekerjaan yang ada di pemerintah Kabupaten Kendal, dan alhamdulillah sekaligus di Job Fair ini kan menghemat waktu, terus kemudian juga para pencari kerja kan bisa langsung dalam waktu bersamaan wawancara, terus ada beberapa perusahaan jadi bisa memilih daftar yang mana sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Ya, harapan kami pada kesempatan Job Fair ini yang tentunya sangat membantu untuk menurunkan tingkat angka pengangguran terbuka di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, harapan kami para pencari kerja yang ini nantinya akan lolos sesuai dengan skillnya masing-masing yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Kebutuhan yang mereka perusahaan-perusahaan tersebut butuhkan itu sangat banyak, dan alhamdulillah sekarang ini perusahaan-perusahaan baik yang ada di KIK maupun yang ada di luar KIK itu selalu berkoordinasi dengan Bu Cici, dan tentunya dari Disnaker juga selalu jemput bola ke perusahaan-perusahaan, komunikasi yang lancar, kemudian kalau ada lowongan-lowongan makanya terus kemudian selalu menginformasikan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu di Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa-siswi di SMP Negeri 1 Randu Blatung simulasikan kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Mereka dilatih untuk selalu siap saat terjadi bencana secara tiba-tiba. Ratusan siswa-siswi SMP Negeri 1 Randu Blatung Blora berhamburan keluar dari kelas. Sambil menutup kepala menggunakan tas sekolah, mereka berkumpul menjadi satu di halaman sekolah dengan teriakan histeris mereka meminta bantuan. Sejumlah siswa terpaksa harus mendapatkan perawatan medis akibat terjepit reruntuhan bangunan, ditandu dan mendapatkan perawatan intensif. Para murid ini sedang memperagakan simulasi kesiapsiagaan ketika terjadi bencana alam gempa bumi. Mereka dilatih dan diberikan edukasi ketika gempa bumi datang melanda secara tiba-tiba.
Ceritakan Pak kegiatan hari ini Pak. Oh iya, untuk hari ini kegiatan SMP Negeri 1 Randu Blatung, khususnya seluruh siswa, seluruh murid SMP Negeri 1 Randu Blatung, bahwa kegiatannya adalah mitigasi bencana, di mana peserta didik atau murid itu melakukan kegiatan yang sifatnya penyelamatan diri jika terjadi gempa, sehingga seluruh peserta didik harus keluar dari ruangan, kemudian mencoba menyelamatkan diri, dan peserta didik yang tidak bisa menyelamatkan diri karena kondisi tertentu, maka harus segera diselamatkan oleh PMR. Begitu untuk kegiatan hari ini. Oke, terima kasih Pak. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa Pewarta Foto Indonesia (PFI) kembali menyelenggarakan ajang penghargaan tertinggi foto jurnalistik Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) 2025. Tidak hanya pemberian penghargaan, APFI mengadakan pameran pada pewarta foto yang berlangsung pada tanggal 25 hingga 30 April 2025 di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung. Pewarta Foto Indonesia (PFI) kembali menyelenggarakan ajang penghargaan tertinggi foto jurnalistik Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) ke-15 tahun 2025 di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, Jumat 25 April. Ajang APFI 2025 ini memberikan 7 kategori dengan 12 penghargaan kepada pewarta foto atas karya foto jurnalistik terbaik sepanjang tahun 2024. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu membuka secara resmi APFI 2025 ini. Ia mengapresiasi kepada pewarta foto karena telah berkomitmen untuk selalu menyelenggarakan serta mendukung dan menghargai produk jurnalistik di tengah persaingan industri media yang berada di masa sulit. Mudah-mudahan meskipun di tengah-tengah situasi media yang lesu dari sisi pendapatan, seluruh kreativitas PFI maupun asosiasi-asosiasi konstituen Dewan Pers dalam penyelenggaraan ini tetap semangat. Ini luar biasa. Ini kan tidak mudah ya. Kedua adalah saya selalu bergembira ketika bertemu dalam setiap kegiatan awarding ini. Ini memperlihatkan antusias para jurnalis kita untuk selalu berkompetisi dalam kondisi yang sehat. Salah satu pewarta foto LKBN Antara, Demas Revianto, mengaku senang bisa menjadi pemenang dalam kategori People in the News, yaitu foto kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Ia berharap karyanya ini dapat menjadi simbol baru toleransi di Indonesia. Sangat senang dan bersyukur karena fotonya sudah mendapat kategori terbaik di People in the News. Oh ya, semoga foto ini bisa menjadi simbol baru untuk toleransi beragama di Indonesia. Selain memberikan penghargaan terhadap pewarta foto, turut digelar pameran foto pemenang APFI 2025 di halaman Loji Gandrung mulai tanggal 25 hingga 30 April 2025. Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Firman Subagio menggelar sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman Pancasila yang efektif dan efisien yang dihadiri kader Partai Golkar Pati. Sosialisasi ini juga dilakukan di tingkat masyarakat hingga perguruan tinggi. Berikan pemahaman Pancasila yang efektif dan efisien, Wakil Ketua MPR RI Firman Subagio terjun langsung memberikan sosialisasi dengan menggandeng Komandan Kodim 0718 Kabupaten Pati, Letkol Infanteri John Yung Saragi. Momentum ini sekaligus menyerap aspirasi masyarakat mengenai wacana-wacana amandemen atau adendum Undang-Undang Dasar 1945. Langkah ini pun nantinya bakal digunakan sebagai bahan kajian baik di lingkup masyarakat serta 70 perguruan tinggi TNI dan purnawirawan. Wakil Ketua MPR RI Firman Subagio mengatakan, para siswa sekolah berada pada kondisi kemerosotan pemahaman mengenai Pancasila, apalagi penataran P4 serta pendidikan moral Pancasila dihapuskan.
Sehingga langkah terjun langsung di lingkungan masyarakat dianggap penting untuk menguatkan pemahaman generasi muda dan masyarakat umum. Sekarang ini kan kita juga ketahui bahwa mungkin dengan adanya seperti penataran P4 sudah tidak ada lagi, pendidikan moral Pancasila juga dihapuskan. Ini menimbulkan pemahaman masyarakat, terutama anak sekolah, itu semakin merosot. Nah, oleh karena itu inilah yang kita merespon, kita menyebut bola untuk melakukan sosialisasi dan sekaligus menyampaikan aspirasi dalam rangka untuk penguatan kembali. Oleh karena itu konsensus penguatan dari 4 konsensus dasar ini harus kita mulai, dan saya selalu merangkul Pak Dandim karena wawasan kebangsaan ini ada yang paling tepat adalah Kodim yang memberikan pencerahan, memberikan sebagai pemateri tunggal, karena pemahaman sejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa itu ada di mereka. Pihaknya menambahkan langkah penguatan ini pun telah dimulai oleh Bupati Pati Sudewo dengan membentuk peraturan daerah. Selain itu, pihaknya telah menyusun kerjasama dengan Dinas Pendidikan sehingga nantinya di sekolah tingkat pertama hingga perguruan tinggi bakal diterapkan pembiasaan membaca doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengucapkan Pancasila. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.